Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Orang yang mau hidup untuk memuliakan Tuhan adalah orang yang baik, yang mau hidup dalam kebenaran, dan hidupnya menjadi benar karena dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Ketika kita hidup memuliakan Tuhan, berarti kita mau memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Janganlah kita hidup seperti orang bebal yang tetap hidup dalam dosa kejahatan, tetapi kita harus hidup seperti orang arif, sehingga kita dapat menjadi teladan yang baik bagi orang di sekitar kita. Supaya kita dapat menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, maka kita harus mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu memperhatikan suara Tuhan dan memasang telinga kepada pengajarannya. Tuhan memberikan kepada kita sepasang telinga untuk mendengar dengan baik, dengan seksama, dan mendengar dengan memperhatikan suara dan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Sudah begitu lengkapnya Tuhan menciptakan kita, tapi seringkali kita tidak memanfaatkan kedua belah telinga yang telah diberikan Tuhan bagi kita untuk bisa mendengar dengan baik. Bagai masuk kiri keluar kanan, seolah-olah dari telinga kiri ke kanan hanyalah berisi sebuah terowongan kosong yang bebas hambatan. Namun melalui renungan hari ini, kita diingatkan agar mampu dan mau memperhatikan suara Tuhan dan memasang telinga kita kepada pengajarannya, sehingga dengan demikian kita dapat dituntun untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Yehuda yang berada di pembuangan Babel dihidupi dengan bayang-bayang ketakutan. Sebagai bangsa tawanan, hidup di negeri orang yang sedang tercerabut dalam identitasnya, hidup dengan kebimbangan dan kegelisahan. Dalam semua aspek kehidupan mereka merasa tertekan. Secara sosial, budaya, dan norma hidup berbeda sama sekali. Secara mental mereka adalah tawanan kalah perang. Secara fisik mereka sekumpulan orang yang hidup di negeri orang. Secara kerohanian mereka juga merasa ditinggalkan Allah dan dalam hukumannya. Ketika mereka kembali mencoba untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, mereka takut diperlakukan tidak baik oleh penghuni negeri Babel. Umat Yehuda dibuang ke Babel karena mereka tidak taat kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suara Tuhan dengan seksama. Konsekuensi dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan adalah umat itu harus mengalami penderitaan di pembuangan Babel. Akan tetapi dalam renungan hari ini, Nabi Yesaya menyuarakan kepada bangsa Yehuda agar mereka mau hidup untuk memuliakan Tuhan dengan memperhatikan suara Tuhan dan memasang telinga setiap saat mendengarkan pengajaran atau firman Tuhan. Orang yang mengejar kebenaran, yang mencari Tuhan adalah orang yang mau mendengarkan suara Tuhan, yaitu pada pengajarannya. Nabi Yesaya menegaskan dalam renungan hari ini agar kita mau mendengarkan suara Tuhan, yaitu suara firman yang disampaikan kepada kita. Namun kita juga diingatkan agar kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita juga harus mendengar dengan seksama dan memperhatikan apa yang didengar dengan baik. Mendengar dan memperhatikan suara Tuhan melalui firman dan pengajaran akan membawa terang bagi kehidupan kita. Ketika kita banyak mendengar, bahkan banyak mendengarkan firman Tuhan, maka itu akan menjadikan kita lebih berhikmat dalam menjalani kehidupan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Oleh karena itu, hendaklah kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Marilah kita mulai melembutkan hati
untuk mendengarkan suara Tuhan dan mendengarkan pengajaran Tuhan sebelum terlambat. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7b. Tuhan sudah menyediakan kepada kita sepasang telinga yang berfungsi baik. Jangan sia-siakan pemberian Tuhan ini. Cepatlah mendengar, agar kita terhindar dari berbagai jerat yang bisa mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.